Seringkali umat-umat Tuhan ketika membaca firman Tuhan, ketika membaca Alkitab, ketika ingin mengetahui sesuatu dalam nubuatannya, dalam pelajarannya, yang serumit apapun, memiliki harapan yang salah. Tuhan tidak akan berkata iya bagi apa yang kita inginkan, tapi Tuhan akan selalu berkata iya bagi apa yang kita perlukan. Bukankah tangan Tuhan sudah begitu banyak menciptakan keajaiban bagi saudara? Bukankah tangan Tuhan sudah begitu berlimpah mengalirkan berkat itu bagi saudara? Kalau hari ini kita sedang agak susah, kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mari kita ingat dari waktu ke waktu, tangannya penuh keajaiban memberikan berkat bagi kita. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya hari ini kita semua merasakan ini merupakan hari yang membahagiakan. Amin. Orang boleh saja khawatir, orang boleh saja bergumul dengan kondisi sekarang ini, sakit penyakit di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, tetapi umat-umat Tuhan selalu dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Luar biasa berkat hari ini. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin pernah di antara kita ada yang mengalami bahwa saya ini mempelajari firman Tuhan sudah begitu tekun. Saya dalam beribadah kepada Tuhan sudah begitu setia. Tetapi kenapa sepertinya hari ini atau dalam minggu-minggu ini merupakan hari-hari yang cukup berat saya jalani. Sepertinya cukup banyak yang mengecewakan hati saya, jauh dari apa yang saya harapkan. Lalu kita mulai tergoda untuk berpikir, apa salah yang saya imani? Apa tidak tepat yang saya pelajari janji-janji Tuhan melalui firman-Nya ini? Atau jangan-jangan kita yang belum mengerti maksud Tuhan mengirimkan sesuatu, ucapannya, berkatnya, namun dalam membaca, mempelajari, bisa jadi kita yang salah mengerti. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, ajar aku untuk mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini saya ingin mengajak kita, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ada satu kejadian menarik. Ini peristiwa beberapa waktu setelah orang-orang yang begitu percaya, begitu setia mengikuti Yesus, tetapi melihat kondisi, melihat kenyataan bahwa Yesus yang mereka harapkan, Yesus yang mereka ikuti dengan setia, yang merupakan satu gambaran besar bahwa nantinya akan menjadi sumber kebahagiaan dan terwujudnya cita-cita mereka, didapati mati disalib. Betapa mereka kecewa, betapa mereka jadi patah arang, hilang harapan. Sudah ditemukan Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ada dua orang sedang berjalan dengan, saya yakin dalam gambaran saya, kakinya pun terseret-seret. Wajahnya begitu, gak ada wajah keceriaan, begitu kusam, penuh kekecewaan. Berjalan menunduk, kalau dalam firman Tuhan tadi dikatakan mereka akan menempuh perjalanan 7 mil ke satu kota, satu daerah yang disebut Emmaus. Tapi saya membayangkan bahwa perjalanan mereka yang 7 mil atau kurang lebih 11,5 kilo lah dalam di lingkungan kita ini. Seperti perasaannya mereka berjalan 70 mil
Karena betul kan, kalau kita sedang melakukan perjalanan untuk bersenang-senang, kita baru berjalan sebentar, kok kita sudah sampai, nggak kerasa, karena hati kita penuh kegembiraan. Tapi berbeda dengan sebuah perjalanan yang hati kita dipenuhi dengan banyak kekecewaan. Lalu kita sebentar-sebentar, kok belum sampai, kenapa masih jauh. Itulah perbedaan masalah hati ketika senang atau susah. Sementara mereka berjalan, mereka di dalam ayat 14, mereka berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi. Saya yakin tidak sulit kita untuk menebak kira-kira apa pembicaraan mereka. Dalam bayangan saya mereka berbicara, kenapa ya pemimpin pasukan, tentara-tentara, dan kenapa semua orang itu gak percaya bahwa Yesus guru kita ini adalah Allah memang yang datang ke dunia ini untuk menjadi raja bagi kita. Kenapa mereka tetap menyia-nyiakan kesempatan itu? Kenapa mereka menganiaya, menangkap dan membunuhnya? Mengapa mereka berpikir bahwa kenapa teman-teman kita juga gak ada keberanian untuk membela? Kenapa kita seolah-olah hanya pasrah begitu saja? Yesus ditangkap, disalibkan, dan kita kehilangan semua yang kita harapkan. Mari kita buka di dalam ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Nah, ini untuk kata selanjutnya kita harus rubah supaya kita lebih mudah mengertinya. Datanglah seseorang mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Di Alkitab dikatakan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka karena sudah tahu hasil akhirnya. Tapi pada waktu dua orang ini berjalan, mereka nggak tahu tiba-tiba ada satu orang berjalan bersama mereka. Tidak tahu siapa itu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat atau tidak mengenal dia. Nah, saudara sekalian, kita bisa menebak bahwa dua orang ini semua isi hatinya dipenuhi dengan kekecewaan. Dan seringkali kekecewaan itu menutup pandangan mata kita, menutup pintu hati kita, sehingga kita tidak bisa lagi melihat kondisi sekitar. Sudah tidak ada lagi kepekaan, simpati, empati, dan semua hilang. Oleh karena kita sudah dipenuhi dengan kekecewaan. Kekecewaan akan membutakan hadirat Allah di dalam hidup kita. Kekecewaan memalingkan wajah kita, wajah yang seharusnya memandang ke depan atau bahkan memandang ke atas. Oleh karena kekecewaan itu, wajah kita akan tertarik ke dalam hati kita, sehingga kita akan menunduk, bibir kita akan tertarik ke bawah. Tidak ada keceriaan oleh karena kekecewaan. Bahkan kalau itu kita biarkan terus, akan berubah menjadi kekerasan hati. Dan kalau itu sudah terus berkembang, ketika nanti satu saat kita mendengar satu kabar baik, kita sulit sekali untuk percaya, karena kita takut kecewa lagi. Kita takut untuk hilang harapan lagi. Mari kita buka dalam ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ingat, mereka sedang berbicara tentang Yesus, tidak mengenalnya. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Mereka cerita kepada Yesus. Mereka cerita kepada orang yang tentang orang ini dia bercerita. Lucu sekali. Tapi itulah kekecewaan. Seringkali kita jadi tidak bisa mengenal dan tidak melihat kondisi sekitar kita. Saya ingin melanjutkannya di ayat 22. Tetapi, ini cerita mereka, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Mari perhatikan ini. Mereka yang penuh kekecewaan ini sudah mengaku bahwa teman-teman kami para wanita datang menjumpai kami memberitakan kabar bahwa mereka telah ditemui malaikat-malaikat yang mengabarkan bahwa dia sudah tidak di sini karena dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Lihat, malaikat sendiri sudah datang menjumpai mereka, tidak sanggup merubah hati mereka yang kecewa, tidak mempan untuk membawa hati mereka bangkit untuk yakin dan percaya. Jadi saudara bisa lihat betapa beratnya akibat sebuah kecewaan. Malaikat datang dari surga saja tidak bisa mengubah hatinya, apalagi sesama kita. Nah, saudara sekalian, reaksi mereka yang kecewa, yang hilang harapan itu satu reaksi yang wajar, lumrah, karena itulah manusia. Karena ada garis tipis antara kekecewaan dengan amarah. Ini garisnya tipis sekali. Kalau kita tidak pandai-pandai dalam menjaga hati kita, kita akan mudah menyeberang. Yang tadinya hanya kecewa akan berubah menjadi satu amarah. Beda tipis antara luka dengan kebencian, dan beda tipis antara kesalahan dan kepahitan. Jadi mari kita hati-hati di dalam melintasinya. Jangan sampai kita menyeberang ke sana. Namun, bila ada di antara kita saat ini juga sedang mengalami hal seperti itu, jangan khawatir. Izinkan Yesus melakukan sesuatu bagi saudara, bagi saya, sama seperti ketika Yesus memperlakukan kedua orang yang sangat kecewa ini. Apa yang Yesus lakukan? Seharusnya Yesus cukup saja. Dia punya banyak alasan untuk duduk, melipat tangan, sambil berpikir, kenapa mereka ini sulit sekali percaya dengan janjiku? Kenapa mereka ini sulit sekali mengerti apa yang aku katakan? Terserah kalian mau percaya atau tidak. Sebenarnya Yesus cukup alasan untuk melakukan. Yesus cukup alasan untuk mengatakan, aku sudah melakukan semuanya. Aku sudah turun dari sorga. Aku sudah tinggalkan kemuliaanku. Hidup di dunia penuh dengan kesusahan ini. Bahkan aku sudah rela mati disalibkan untuk menebus engkau. Sekarang kamu mau terima atau enggak, terserah kamu. Aku sudah selesai tugasku. Sebenarnya Yesus bisa lakukan itu. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Yesus yang sudah melakukan semua demi saudara dan saya, dia tidak berhenti sampai di situ. Ketika melihat ada di antara umat-umatnya yang hancur hatinya, yang remuk jiwanya, yang mungkin kekecewaannya terlalu besar, dia datang menjumpai orang itu. Yesus datang menjumpai dua muridnya dalam perjalanan menuju Emmaus. Dia akan datang juga menjumpai hati saudara satu persatu hari ini. Dan dia menyiapkan
satu obat, satu cara untuk saudara dan saya bisa pulih, untuk murid-muridnya tadi bisa pulih dari kekecewaan. Dia bukan menyiapkan obat untuk kita minum atau obat-obat yang lain, tetapi dia memberikan satu arahan, cara supaya kita bisa mengerti bagaimana cara kita melihat, bagaimana cara kita menata hati kita. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, apa sih yang membuat mereka kecewa? Kita lihat di ayat 21. Ini penyebab kekecewaan. Ini penyebab yang membuat dua orang ini tidak sanggup lagi melihat Yesus di depan mereka. Ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara ini telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Padahal kami ini sudah sangat berharap bahwa dia akan menjadi raja kami. Kami sudah berharap bahwa dia akan membawa kelepasan bagi kami, kemerdekaan, kelegaan, dan kemakmuran bagi kami. Tetapi yang kami dapati, dia sudah mati. Harapan yang tidak terpenuhi seringkali membuat kekecewaan. Padahal kedua murid ini merupakan murid yang tulus. Kedua murid ini merupakan murid yang setia, yang sangat tekun dan rajin di dalam melayani. Hanya karena mereka memiliki harapan yang salah. Kenapa Tuhan tidak mendengar harapan mereka? Kenapa seolah-olah Tuhan sudah tahu bahwa harapan yang mereka munculkan kalau tidak terpenuhi akan berakibat fatal ini? Hatinya hancur, kekecewaan, dan bisa-bisa undur dari Tuhan. Kenapa Tuhan seolah-olah melipat tangan dari kondisi ini? Saya memberikan gambaran sedikit. Anak saya sangat suka es krim. Kalau makan es krim, waduh, seperti sudah lupa, pokoknya dia asik banget. Lalu waktu dia masih kecil, dia sampaikan begini, Dedi, kami senang kalau Dedi pindah kerja, jadi pengusaha es krim saja. Kenapa? Kenapa anak saya berpikir begitu? Karena dalam pikirannya adalah, kalau bapakku ini pengusaha es krim, apa yang menjadi kesukaanku kapanpun, berapapun aku bisa dapatkan. Itu harapannya. Tapi apakah menurut saudara, saya harus tinggalkan pekerjaan saya, pelayanan saya, demi harapan anak saya? Oh tidak. Saya tidak akan lakukan itu, karena saya lebih tahu untuk kedepannya, untuk masa depan, untuk mereka, untuk keluarga kami, dan untuk pekerjaan Tuhan ini. Tapi saya tahu bahwa kalau saya tidak penuhi itu, dia kecewa. Tidak tercapai apa yang diharapkan. Namun saudara sekalian, ketika Yesus seperti berpangku tangan, tidak segera mencegah supaya murid-muridnya kecewa, bukan karena dia tidak mengasihi, tapi karena kesanggupan dalam cara memandang dan menyikapi sesuatu. Saya tidak langsung kabulkan keinginan untuk jadi pengusaha es krim, karena saya tahu yang mana yang lebih baik. Dan mari kita ingat ini, Tuhan tidak akan berkata iya bagi apa yang kita inginkan, tapi Tuhan akan selalu berkata iya bagi apa yang kita perlukan. Supaya kita tahu bedanya. Ketika kita menginginkan sesuatu, Tuhan belum tentu kabulkan, karena Tuhan tahu mana yang terbaik, mana yang pantas dan layak bagi kita. Tapi kalau kita meminta sesuatu yang kita perlukan, jangankan kita minta, ketika Tuhan tahu itu kita perlukan, tanpa kita minta, Tuhan akan berikan, karena begitu besar kasihnya akan diri kita.
Jadi kekecewaan itu bisa diantisipasi, bisa dicegah dengan cara menetapkan harapan yang tepat. Seringkali umat-umat Tuhan ketika membaca firman Tuhan, ketika membaca Alkitab, ketika ingin mengetahui sesuatu dalam nubuatannya, dalam pelajarannya, yang serumit apapun, memiliki harapan yang salah. Dan karena sudah terlanjur memiliki harapan, dia sudah tanamkan dalam hati, ketika itu tidak terwujud, kita kecewa, dan pertama kali yang akan kita salahkan adalah Tuhan. Tuhan, bukankah engkau melihat kami ini sudah begitu setia melayani, kurang apa kami dalam membantu pelayanan? Tapi kenapa saya bisa kecewa begini? Kecewanya karena kita belum mengerti apa yang kita pelajari. Jadi untuk kita bisa belajar lebih efektif tentang firman Tuhan, supaya kita bisa merasakan berkatnya yang penuh dan tepat, ya berarti kita harus memiliki harapan yang tepat. Harapan kita hanya kepada Yesus Kristus saja. Dan kalau kita menaruh semua pengharapan kita hanya untuk memuliakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Pada satu ketika saya datang ke pasar burung, ada yang hobi burung, kicau-kicauan. Ada seorang bapak bilang begini ke penjualnya, "Pak, saya mau cari burung yang kicauannya bagus, yang terus bunyi tapi suaranya nggak kenceng-kenceng seperti kayak burung jalak atau apa, yang pokoknya suaranya lembut tapi enak, supaya nanti di ruang tamu pasang dengerin enak." Oh, jadi burung yang kicauannya lembut tapi bagus dan terus menerus. Oke. Diambil kan, dengarkan ini Pak, dia kasih pancing, bunyi, waduh cocok sekali, saya senang. Singkat cerita, dibelilah burung itu, dibawa pulang. Sudah dipasang, ditaruh di ruang tamu, didengerin, terus bunyi. Paginya, biasanya kalau kita memiliki sesuatu yang baru, pagi-pagi langsung masih ikatan sarung, ambil burung itu mau dimandiin. Sudah ambil semprotan mau dimandiin, kaget dia luar biasa. Bukan mati Pak, dia baru tahu ternyata burung yang dia beli dengan harga mahal itu kakinya cuma satu, yang satu patah, pincang. Wah, betapa kecewanya dia, marah dia, lalu cepat-cepat dia bawa lagi, masukin ke mobil, berangkat ke pasar burung, komplain kepada penjualnya. Lalu penjualnya waktu dikomplain, dia tanya, "Pak, saya mau tanya, kemarin Bapak minta ke saya dicarikan burung yang apa?" "Ya yang kicauannya bagus, yang begini dan sebagainya." Nah ini, kecuali kalau Bapak minta carikan burung yang pintar menari, lompat-lompat dengan 2 kaki, saya tidak akan berikan burung ini. Sudah bisa lihat, seringkali kita seperti pembeli burung ini. Kita memiliki sebuah harapan, kita memiliki sebuah tujuan, tetapi akhirnya kita merembet kemana-mana. Ya namanya manusia ingin sesuatu yang sempurna, yang selalu lebih, oke. Tapi kalau sesuatu yang sudah kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita perlukan, kalau ada yang lebih, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, kenapa hati kita dibuat kecewa? Karena apa yang kita tuju, apa yang kita perlukan, kita sudah dapatkan. Saudara sekalian, di dalam ayat 27, ini cara Yesus memberikan obat bagi kita. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Inilah cara Tuhan untuk mengobati luka kita, untuk memulihkan dan menghilangkan kekecewaan kita kepada satu harapan yang jelas dan tepat di dalam Tuhan. Dia
tidak memiliki cara lain, hanya memiliki cara. Coba buka Alkitab itu, coba pelajari, coba ingat kembali. Kalau saat ini kita sedang mengalami satu masalah yang seolah-olah saya ini sudah terjepit dari kanan, dari kiri, dari belakang, dan di depan sudah mentok, tidak ada jalan keluar. Tuhan, sepertinya saya sudah akan menyerah. Mari kita ingat kembali ketika kita membuka cerita bangsa Israel pernah mengalami hal demikian. Di depan ada Laut Merah, di belakang kanan kiri semua pasukan sudah mengepung. Tapi dengan caranya yang ajaib, Laut Merah yang bukan jalan, yang merupakan tembok pemisah dan penghalang, hanya dengan satu jentikan jari Tuhan bukakan itu untuk menjadi jalan keluar bagi bangsa Israel. Bukankah Tuhan pun juga masih akan sanggup membukakan jalan bagi saudara? Kalau kita saat ini juga sedang, pendeta, sekarang ini kondisi susah sekali. Gara-gara COVID-19 ini semua usaha pekerjaan terhambat, terkendala, bahkan banyak yang kesusahan. Tapi mari kita ingat kembali, bukankah dengan caranya yang ajaib, bangsa Israel hanya modal iman kepada Yesus, dia keluar dari tenda, ini ada embun diusap, sudah jadi mana, sudah jadi berkat. Demikian juga hari ini, yang penting engkau mau keluar rumah, mau bekerja, mau usaha, apapun caranya, Tuhan akan ubahkan itu untuk menjadi mana, berkat bagi kita. Dan kalaupun saat ini kita sedang mengalami, saya tersakiti luar biasa, sulit pendeta untuk memaafkan, mari kita ingat Yusuf. Kurang pahit apa perjalanan hidup Yusuf. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, dia dengan kerelaan hatinya mengampuni, kerelaan hatinya untuk membawa hatinya damai, tidak pernah mendendam, tidak pernah marah. Tuhan pulihkan, dan bukan hanya pulihkan, Tuhan angkat melenting jauh lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan oleh orang. Tangan yang sanggup memberkati mereka, tangan yang telah memberikan mukjizat dan keajaiban yang luar biasa itu, tangan itu juga yang akan melepaskan kita dari kepenatan hati, yang memulihkan kita dari kekecewaan, dan akan membawa kita kepada satu harapan yang indah. Mari kita percaya bahwa apapun kondisinya, Allah masih pegang kendali dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat 28 dan seterusnya dikatakan mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus ini berbuat seolah-olah mau meninggalkan mereka, mau pisah. Tetapi mereka memohon dan mendesak pada Yesus, jangan pulanglah, mari bersama kami dulu. Singgahlah bersama kami, mari ke rumah kami. Saudara, ini sepertinya cerita sederhana, tapi ini merupakan satu kunci yang besar. Karena peristiwa kemudian mereka makan, mengundang Yesus makan di rumahnya. Lalu ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap berkat, lalu membagikan roti itu kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Yang tadinya tertutup karena kekecewaan, karena tidak sesuai dengan harapan, karena kesedihan mereka, karena tekanan hidup mereka. Ketika mereka mengundang Yesus untuk masuk dalam rumah mereka, dan kenapa mereka langsung bisa mengenal Yesus? Mereka ingat itu bagaimana tangan itu memecahkan roti, mulut itu mengucapkan berkat, lalu membagi-bagikan kepada mereka. Inilah cara yang paling efektif untuk kita bisa mulai mengerti tentang kasih Tuhan. Anda boleh saja khawatir tentang hari depan kalau Anda melupakan segala kebaikan Tuhan di masa lalu. Ini perlu kita ingat dengan baik. Bukankah tangan Tuhan sudah begitu banyak menciptakan keajaiban bagi saudara? Bukankah tangan Tuhan sudah begitu berlimpah mengalirkan berkat itu bagi saudara? Kalau hari ini kita sedang agak susah,
kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, mari kita ingat dari waktu ke waktu, tangannya penuh keajaiban memberikan berkat bagi kita. Dan Tuhan kita dari dulu, sekarang, besok, dan selama-lamanya merupakan Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Kalau dari dulu peliharakan saudara, hari ini pemeliharaan itu tetap. Dan besok-besok janjinya pun pasti. Dan mengundang Yesus dalam kehidupan rumah tangga kita adalah menjadi satu hal yang sangat penting. Bila anak-anak diperhatikan dan disayangi, bila istri dikasihi, bila suami dihargai, dan bila Yesus ditinggikan, maka Dia yang akan menjadi pemegang kendali dalam rumah tangga kita. Dan kalau itu semua sudah kita miliki, Yesus ada di tengah-tengah kita, kita boleh saja menghadapi badai, kita boleh saja menghadapi lika-liku kehidupan. Karena mari kita ingat, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa laut itu akan selalu tenang, tidak ada gelombang. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa langit itu akan selalu cerah tanpa mendung dan berawan. Tidak pernah juga janji diucapkan bahwa jalan yang kita lalui ini akan selalu bebas dari batu dan duri. Tapi janji Tuhan adalah ketika kita harus lewati kesulitan itu, Dia siap menggendong kita, Dia siap menopang kita. Bahkan kalau terpaksa kaki kita terluka dalam menjalani jalan yang penuh duri dan batu itu, Dia sudah siap untuk membebat, Dia sudah siap obat untuk menyembuhkan luka kita. Betapa bersyukur dan damainya kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Jadi mari kita ingat, kecewa adalah hal yang biasa. Kesulitan akan sering kita alami. Tapi meyakini bahwa Allah selalu tetap pegang kendali, itu yang akan membuat kita akan lebih mengerti hari demi hari. Dengan mengertinya kita, maka kita akan sanggup mengerti apapun yang Tuhan bisikan sebagai tuntunan hidup kita. Kenapa banyak orang yang salah langkah? Karena dia tidak mengerti bisikan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan ajar aku untuk mengerti, supaya dengan aku lebih mengerti, aku siap diberkati. Karena kerinduan terbesarku adalah untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan biarlah berkat itu akan menjadi bagian saudara dan saya hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan. Sungguh hati kami dipenuhi rasa syukur. Oleh karena mungkin ketika kami datang ke tempat ibadah ini, kami memiliki pergumulan, kami mengalami sebuah kekecewaan. Mungkin harapan-harapan kami, apa yang kami rindukan, jauh dari apa yang terjadi. Namun kami mengerti hari ini bahwa Allah tetap pegang kendali, bahwa Allah tetap akan mencurahkan segala berkat kebaikan untuk mengobati kekecewaan kami, untuk mengajar kami lebih mengerti bahwa ternyata Tuhan bukan hanya memperjuangkan langkah hidup kami satu atau dua langkah di depan, tetapi Tuhan selalu menyiapkan berkat-berkat kebaikan-Mu beribu-ribu langkah sepanjang hidup kami. Bahkan kehidupan kekal pun Tuhan telah rancangkan dan sediakan bagi kami. Betapa bersyukurnya kami memiliki Tuhan yang penuh kasih, penuh dengan rahmat dan kemurahan. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap teguh dalam iman pengharapan kami. Ajarkan kami untuk bisa menempatkan harapan kami sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, supaya dalam hidup kami beroleh kesempatan untuk terus memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ampuni kami Tuhan atas ketidakpercayaan kami selama ini. Ajarkan mulai hari ini bagi kami akan tetap teguh setia dalam janji pengharapan-Mu, sehingga ketika Engkau datang kedua kali nanti, kami akan bersukacita menikmati kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati.